Pada saat ini, Lin Keting sedikit terjerat, karena perkembangan medan perang para dewa dan iblis tidak lagi sesuai rencana sebelumnya. Binatang guntur yang tiba-tiba muncul, dan pembudidaya iblis yang meninggalkan jejak jiwanya. Dia tidak tahu berapa banyak hal yang tidak diketahui yang akan terjadi selanjutnya. Jika terus berlanjut, pasti akan ada bahaya. Tetapi jika dia tidak pergi dan kembali seperti ini, Lin Keting tidak tahu bagaimana berbicara, orang-orang di belakangnya mengikutinya. Tuan, saya benar-benar akan dibunuh oleh Anda. Bukankah Anda sudah memberitahu saya bahwa Anda akan membuka jalan bagi saya sejak lama? Lin Keting mengutuk tuannya di dalam hatinya. Namun, saat ini, dia tidak bisa menunjukkan kepanikan yang terlalu besar dan hanya bisa berpura-pura tenang dan berkata, "Rekan-rekan Tao, jika kalian terus berjalan ke depan, pasti akan sangat berbahaya. Jika kalian tidak mau terus mengambil resiko, maka kita bisa kembali dengan cara yang sama." Lin Keting ingin semua orang mengambil keputusan dan mengatakan bahwa jika mereka tidak mengambil risiko, dia bisa kembali bersama mereka. Semua orang diam. Awalnya aku mengira itu adalah reruntuhan, tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi medan perang antara dewa dan iblis. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di depan. Terlebih lagi, ada seorang penggarap iblis dengan sinar sisa jiwa di depannya. Jelas sekali bahwa penggarap iblis itu adalah seorang yang kuat. Bahkan jika itu adalah gumpalan jiwa yang tersisa, mereka tidak tahu apakah mereka dapat menghadapinya. Tetapi jika mereka tidak pergi, mungkin ada banyak harta karun yang menunggu mereka di depan. Bagaimanapun, ada tebing tulang patah di depan Anda, dan ada kerangka di mana-mana. Kerangka ini pada dasarnya adalah makhluk abadi dan iblis yang mati selama perang antara dewa dan iblis. Manakah dari makhluk abadi dan iblis berikut yang memiliki beberapa senjata ajaib di tangan mereka? Semua orang sudah mati, dan senjata ajaib serta senjata ajaib itu pasti tertinggal di medan perang antara dewa dan iblis ini. Semua orang bingung saat ini, apakah harus pergi atau kembali. Ji Yun, Nona Zhu, ayo pergi. Chen Ping memahami pikiran Lin Keting, jadi dia memanggil Ji Yun dan Zhu Qingxiu, dan mereka berjalan maju sendirian. Dengan medan pertempuran antara dewa dan iblis, pasti ada senjata dan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Saya tidak tahu apakah tas penyimpanan yang saya bawa cukup. Seperti kata pepatah, pemberani akan mati kelaparan karena kelaparan. Saya lebih memilih mati kelaparan daripada mati kelaparan. Chen Ping berkata dengan keras sambil berjalan. Rekan Tao, tolong bawa aku bersamamu. Setidaknya aku masih memiliki kekuatan, dan kekuatanku belum ditekan. Melihat Chen Ping terus bergerak maju, Thunder Beast segera menyusul dan berkata, binatang petir telah berada di sini selama bertahun-tahun, tetapi ia tidak berani maju, karena takut menghadapi bahaya apapun. Sekarang Chen Ping menemaninya, saya merasa lebih nyaman, lagi pula, Chen Ping masih memiliki kilin api dan binatang penelan langit. Meskipun kedua makhluk kecil ini mungkin terlihat kecil, kekuatan mereka tidak lemah. Melihat binatang petir itu juga akan mengikuti Chen Ping, semua orang yang masih ragu-ragu segera mengejarnya. Rekan Tao, tunggu sebentar, kami akan bergabung denganmu. Ya, bersama-sama kita tidak bisa melepaskan kesempatan ini meskipun kita mati. Ayo bekerja keras, kita sudah sampai di sini. Semua biksu menyusul Chen Ping dan ingin mengikutinya. Saat ini, hanya Lin Keting yang dibiarkan berdiri sendirian, menatap punggung Chen Ping dengan bingung. Dia ingin memarahi Chen Ping saat ini. Jika bukan karena Chen Ping, mungkin semua orang akan kembali dengan cara yang sama. Faktanya, Chen Ping juga diam-diam melihat Lin Keting saat ini. Yang paling diinginkan Chen Ping adalah membiarkan Lin Keting mengikuti. Bagaimanapun, Lin Keting memiliki rune yang sangat kuat di tangannya. Dan Lin Keting juga mengetahui tempat ini dan dapat membantu sampai batas tertentu. Adapun para beku, mereka telah menekan kekuatan mereka dan menjadi manusia biasa. Tidak ada gunanya mengikutinya.
Terlihat Lin Keting tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan Chen Ping juga sedikit cemas. Tunggu aku, karena semua orang ingin maju, maka aku akan mengikutinya. Lin Keting akhirnya mengertakkan gigi dan mengejar Chen Ping dan yang lainnya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tertawa. Tebing rusak, semua orang berdiri di tepi tebing, memandangi tebing tak berdasar, dan mereka ingin mati. Bukankah dikatakan ini adalah tebing yang terbentuk dari pertemuan dua benua? Bagaimana bisa terjadi kesenjangan sebesar itu? Sejauh mata telanjang bisa melihat, gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Seluruh benua sepertinya terpotong langsung di sini. Kegelapan di depan sepertinya adalah akhir. Ini, bagaimana cara turun ke sini? Terlalu dalam. Seseorang mengeluh tanpa daya. Sekarang kekuatan semua orang telah ditekan, mereka hanyalah orang biasa. Siapa yang berani melompat langsung tanpa hancur berkeping-keping? Terlebih lagi, tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah sana. Ini adalah area yang tidak diketahui. Aku bisa menjatuhkanmu. Pada saat ini, binatang petir itu berbicara. Semua orang di sini telah ditekan kekuatannya, hanya binatang petir yang belum ditekan. Bagus sekali, kalau begitu tolong jatuhkan kami, kata lelaki tua di antara para biksu. Tapi menjatuhkan begitu banyak orang akan menghabiskan banyak uang untuk diriku sendiri, jadi. Binatang guntur sedikit mengernyit. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saat kami menemukan harta karun itu, kami akan membaginya denganmu. Orang tua itu mengerti apa maksud binatang petir itu dan berkata dengan cepat. Beku lain juga mengangguk setuju. Jika Thunder Beast tidak diizinkan menurunkannya, mereka hanya akan diblokir di sini. Harta tidak banyak berguna bagiku, tetapi jika kamu memiliki batu spiritual, kamu dapat memberiku beberapa untuk menambah kekuatan fisikku. Kata binatang guntur langsung. Jelas sekali bahwa binatang petir ini menginginkan batu roh sebelum menjatuhkan semua orang. Ketika mereka mendengar bahwa mereka menginginkan batu spiritual, semua biksu tertegun sejenak, dan kemudian saling memandang. Lagi pula, membagi harta hanyalah sebuah kue di langit, dan janji yang tidak diketahui adalah yang paling tidak berharga. Tetapi jika Anda menginginkan batu spiritual, Anda harus membayarnya. Melihat semua orang ragu-ragu, Thunder Beast berkata, saya tidak akan memaksanya. Jika Anda tidak ingin turun, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, aku akan membayarnya. Seorang biksu memutuskan untuk mengambil batu roh dengan imbalan kesempatan turun. Pada akhirnya, ada orang yang mau mengambil batu spiritual itu, ada pula yang tidak mau, dan hanya separuh orang yang mengeluarkan batu spiritual itu dan berencana pergi mencari tahu. Chen Ping dan Lin Keting juga bersiap untuk mengambil batu roh, tetapi binatang guntur menolak. Kalian berdua penganut Tao, tidak perlu mengambilnya, kami akan turun sekarang. Setelah binatang petir itu selesai berbicara, dia dengan ringan menyentuh palunya. Ledakan, dunia bergetar untuk beberapa saat, lalu guntur dan kilat menyambar. Guntur dan kilat ini berubah menjadi bola cahaya di udara, lalu menyelimuti Chen Ping dan yang lainnya. Thunder Beast mengendalikan bola cahaya dan perlahan mendarat di bawah tebing, mengendalikan kecepatan dengan sangat lambat. Bagaimanapun, Chen Ping dan yang lainnya adalah orang biasa saat ini. Jika terjadi kesalahan, mereka pasti tidak akan selamat. Perlahan-lahan, semua orang ditelan kegelapan. Karena mereka tidak memiliki kesadaran spiritual, keadaan sekitar tidak terlihat dengan mata telanjang. Dalam kegelapan ini, banyak orang mulai panik dan nafas mereka menjadi cepat. Bahkan Lin Keting memegang liontin giok penyelamat di tangannya, tampak gugup. Mes, Lin, jangan gugup, semuanya akan baik-baik saja. Chen Ping sangat menghiburnya. Saat menghibur Lin Keting, Chen Ping sendiri memasang ekspresi serius di wajahnya karena dia selalu merasa sedikit tidak nyaman. Kegelisahan ini adalah perasaan bahaya yang mendekat. Chen Ping hanya bisa mengepalkan tinjunya, dan seluruh kekuatannya terkonsentrasi pada tinjunya.
Yang lain juga tampak khusyuk, dan ada pula yang berdoa secara diam-diam. Mereka seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih dalam kegelapan. Gemuruh, tiba-tiba guntur dan kilat menyambar, dan ada secercah cahaya di kegelapan. Semua orang juga memanfaatkan cahaya ini dan akhirnya melihat situasi di bawah tebing tulang patah. Itu bukanlah hamparan salju putih, melainkan tulang yang lebat. Aura jahat yang kental terus datang dari bawah. Kali ini, ekspresi semua orang menjadi lebih jelek. Lin Keting juga sedikit gemetar dan tanpa sadar bersandar ke tubuh Chen Ping. Chen Ping merangkul pinggang Lin Keting, dan Lin Keting tidak meronta. Saat ini, Anda membutuhkan seseorang yang paling menghibur Anda. Ji Yun di samping tidak bisa menahan tawa saat melihat adegan ini. Namun Zhu Qingxiu hanya memutar matanya dan menoleh ke samping. Ada bahaya. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun di lautan kesadaran Chen Ping tiba-tiba mengingatkan Chen Ping. Sebelum Chen Ping sempat bereaksi, bola cahaya besar itu tiba-tiba bergetar, dan semua orang merasa pusing. Pada saat ini, ekspresi binatang guntur juga berubah drastis, dan dia dengan cepat mengingatkannya, tetap stabil, saya akan mempercepat. Thunder Beast mengendalikan bola cahaya dan dengan cepat jatuh ke bawah. Terjadi semburan api di sekitar bola lampu tersebut, dan seiring dengan suara dentuman, ternyata terdapat retakan pada bola lampu tersebut. Ekspresi semua orang berubah drastis. Tanpa perlindungan bola cahaya ini, jika orang-orang ini jatuh, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Saat ini, banyak orang yang menyesalinya dan mungkin sebaiknya tidak turun. Anda tidak hanya dapat menyelamatkan batu spiritual, tetapi Anda juga dapat menyelamatkan nyawa. Tapi saat ini, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Tiba-tiba, semua orang melihat telapak tangan besar di kegelapan, dengan lembut menepuk bola cahaya. Ledakan, bola cahaya itu langsung hancur. Binatang guntur itu memuntahkan seteguk darah dan langsung jatuh. Yang lain juga jatuh satu demi satu. Tubuh mereka jatuh tak terkendali. Lin Keting masih dipegang oleh Chen Ping, memegang erat liontin giok di tangannya, dengan sedikit tekad muncul di matanya. Tapi saat Lin Keting hendak mengaktifkan liontin giok penyelamat nyawa, kekuatan mengerikan menyapu, dan semua orang tersapu oleh kekuatan ini seperti dedaunan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Chen Ping perlahan membuka matanya dan bangun dari komanya. Ketika Chen Ping membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah lembut Lin Keting. Keduanya masih berpelukan, dan mereka sangat dekat satu sama lain. Jika mereka bergerak sedikit saja, mereka mungkin akan berciuman. Chen Ping memandang Lin Keting seperti itu dan menjilat bibirnya dengan lembut, api tak dikenal muncul di dalam hatinya. Tapi saat ini, Lin Keting juga tiba-tiba membuka matanya. Kedua orang itu saling memandang sangat dekat. Lin Keting tersipu, dan Chen Ping juga tampak malu. Kamu, cepat bangun, kamu mendorongku. Lin Keting berkata dengan lembut. Oh maaf. Chen Ping segera bangkit dan kemudian menarik Lin Keting juga. Mereka melihat sekeliling dan tidak menemukan orang lain. Di bawah kaki mereka, ada banyak tulang mati. Beberapa di antaranya telah berubah menjadi bubuk. Di mana yang lain? Kenapa tidak ada tanda-tanda orang lain? Lin Keting bertanya. Aku juga tidak tahu. Mungkin jatuh di tempat lain. Ayo kita cari, kata Chen Ping. Tapi begitu dia mengambil langkah maju, Lin Keting tiba-tiba berteriak. Nona Lin, ada apa denganmu? Chen Ping buru-buru datang dan bertanya. Kakiku sepertinya terluka. Lin Keting mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menggendongmu? Chen Ping melihat ke kaki Lin Keting dan berkata tanpa daya. Jika tidak ada kultivasi yang diblokir, Chen Ping dapat membantu menyembuhkan Lin Keting. Cedera ringan ini bukan apa-apa. Tapi sekarang mereka semua adalah orang biasa, jadi Chen Ping tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Keting menggelengkan kepalanya, berhentilah memelukku. Aku khawatir kamu akan memukulku dengan tongkat.
Kata-kata Lin Keting membuat Chen Ping langsung tersipu. Mes, Lin, maafkan saya tidak bermaksud melakukannya. Kalau begitu, izinkan aku menggendongmu di punggungku, agar aku tidak menabrakmu. Kata Chen Ping sambil berjongkok di depan Lin Keting. Tidak apa-apa, Lin Keting berbaring telentang dan membiarkan Chen Ping menggendongnya di punggungnya. Meski kekuatannya telah tersegel, Chen Ping masih bisa dengan mudah mengendalikan wanita di punggungnya.